Oogenesis. Embriogenesis. Dari pengertiannya, embriogenesis adalah perkembangan dari zigot atau sel atau jaringan dari tumbuhan untuk menjadi individu baru atau menjadi tumbuhan yang lengkap. Embriogenesis dibagi menjadi dua. Yang pertama, zigotik, yang kedua, somatik. Nah, zigotik ini perkembangan embrio dari zigot atau peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Kalau somatik, soma merupakan sel tubuh. Jadi, somatik merupakan perkembangan embrio dari bagian sel tubuh. Jadi, tidak terjadi fertilisasi atau peleburan sel gamet betina dan jantan. Nah, embriogenesis keduanya ini memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama, untuk zigotik terjadi fertilisasi antara sel sperma dan ovum. Tetapi untuk somatik tidak terjadi fertilisasi. Perbedaan yang kedua, untuk zigotik hasilnya 2N, sedangkan somatik hanya N. Perbedaan yang ketiga, untuk zigotik tidak terjadi pembesaran inti. Untuk somatik terdapat pembesaran inti. Nah, perbedaan yang keempat, zigotik terjadi pembentukan akar radikula sejati, misalnya pada akar buah mangga. Karena akar tersebut merupakan akar sejati, maka kuat. Untuk somatik, misalnya pada batang singkong, setelah dilakukan stek maka akan tumbuh akar adventif. Hal tersebut termasuk embriogenesis somatik. Nah, zigotik pada monokotil dan dikotil. Pada awalnya, zigotik pada dikotil dan monokotil sama-sama, yaitu dengan membentuk tetrat sampai terbentuk kotiledon. Perbedaannya hanya terletak pada kotiledon. Bila dikotil, maka kotiledon akan membelah menjadi dua. Akan tetapi pada monokotil, kotiledon hanya satu saja. Sel basal pada monokotil tidak mengalami pembelahan, tetapi pada dikotil mengalami pembelahan. Sel basal juga disebut sebagai suspensor. Nah, gametogenesis. Nah, mikrosporogenesis. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan yang berupa benang sari. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Di dalam kepala sari dihasilkan mikrosporosit yang diploid. Mikrosporit ini akan membelah secara meiosis menghasilkan dua mikrospora yang haploid. Selanjutnya masing-masing mikrospora membelah lagi sehingga dihasilkan 4 mikrospora yang tetap mengelompok menjadi satu. Selanjutnya, nukleus dari setiap mikrospora membelah menjadi 2 nukleus haploid. Peristiwa ini disebut karyokinesis. Nukleus yang satu disebut nukleus saluran serbuk sari, yang lain disebut nukleus generatif. Megasporogenesis, di mana sel telur atau ovum berasal dari sel induk atau megasporosi yang diploid. Sel ini terdapat dalam ovarium atau bakal buah. Mula-mula megasporosit membelah meiosis menghasilkan 2 sel haploid. Selanjutnya masing-masing sel haploid membelah sekali lagi sehingga seluruhnya dihasilkan 4 megaspora yang haploid yang tersusun berderetan. 3 megaspora akan mengalami degenerasi sehingga mati, sedangkan 1 megaspora lainnya akan tetap hidup dan akan membelah
membela meiosis menghasilkan 2 megaspora haploid. Masing-masing megaspora akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan, yang satu akan menuju kalaja sedangkan yang lainnya menuju ke mikrofil. Selanjutnya, masing-masing megaspora membela 2 kali berurutan tanpa diikuti pembelahan sitoplasma sel, sehingga di dalam sel tersebut terdapat 8 inti haploid. Sel besar tempat pembentukan megaspora ini disebut kandung lembaga muda yang dilindungi oleh kulit yang pada salah satu ujungnya bercela disebut mikrofil. Mikrofil ini merupakan tempat masuknya saluran serbuk sari ke dalam kandung lembaga. Selanjutnya, satu inti yang dekat mikrofil menuju ke tengah kandung lembaga bergabung dengan satu inti yang berasal dari kalaja, membentuk megagametosit. Materi ketiga, organogenesis. Organogenesis merupakan proses terbentuknya organ seperti tunas, akar, baik secara langsung atau secara tidak langsung, melalui pembentukan kalus ataupun tidak. Sifat kompeten diferensiasi dan determinasi sel atau jaringan sangat penting agar terjadi organogenesis pada eksplan. Suatu sel dikatakan kompeten jika sel atau jaringan tersebut mampu memberikan tanggapan terhadap signal lingkungan atau signal hormon. Membentuk eksplan yang kompeten dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan zat pengatur tubuh yang cocok atau disebut dengan induksi ZPT. Pemberian zat pengatur tumbuh dapat dilakukan dengan penambahan dalam medium tumbuh yang digunakan. Medium kultur dapat berupa cair maupun padatan. Medium padatan diberikan dengan penyamaan pemadat seperti agar-agar atau gel-rit. Jadi, percobaan yang bisa kita lakukan itu dengan menumbuhkan bagian tanaman semangka, yaitu kotiledon daun, dengan menumbuhkannya pada medium MS. Metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan organogenesis secara tidak langsung, yaitu melalui pembentukan kalus terlebih dahulu. Organogenesis membentuk bagian-bagian yang spesifik. Jadi hasil pengamatan diperoleh bahwa tanaman berhasil tumbuh pada media MS yang digunakan, ditandai dengan adanya kalus yang terbentuk. Kalus sudah terbentuk pada 1 minggu pertama.